Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah gabungan Komisi Wanita, DMBI dan UMAS. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, mendengarkan beberapa kesaksian hari ini. Secara khusus ada 3 orang yang akan bersaksi, memberkati kita semuanya, dan kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur kalau meskipun dalam keterbatasan di ibadah online ini, kita masih dikasih kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Malam hari ini kita akan masuk dalam tema mengenai teguh dan kreatif di tengah pandemi. Dan kita melihat bagaimana keteguhan hati yang Tuhan berikan atas kita, itu sungguh sesuatu yang luar biasa membuat kita tetap bertahan dalam kesulitan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari kita memuji Tuhan dan bersuka cita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Ayo mari kita tinggi terbang bersama Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita teguh karena firman yang luar biasa. Kita teguh karena kita ada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Naikkan satu pujian lagi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar, karena kita punya Tuhan yang besar menyertai hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu,
untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita melakukan perkara besar bersama Tuhan, dan bersama Tuhan pasti akan ada jalan keluar. Amin. Puji Tuhan, mari malam hari ini kita akan belajar mengenai teguh dan kreatif di tengah pandemi. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, kita mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, berkati firman-Mu yang sebentar akan dibagikan dalam waktu singkat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh hidup dalam setiap hati kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, hamba-Mu sendiri juga menyampaikan. Tuhan, kami boleh semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap teguh dan kreatif di dalam kondisi apapun Tuhan, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini ya Bapak. Terima kasih buat berkat-Mu, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari lansia ya, saya hormatin Bapak Ibu, Oma Opa yang juga turut beribadah bersama-sama. Demikian juga dari Komisi DMBI yang bersama-sama dengan kita, dan Komisi Wanita. Mari kita boleh menerima berkat yang malam hari ini. Sudah hampir 3 bulan sampai sekarang, hampir 3 bulan dari semenjak pengumuman stay at home, jaga jarak ya. Kita ada dalam kondisi bagaimana perjuangan. Kita mendengar banyak cerita-cerita tentang perjuangan yang luar biasa. Banyak cerita juga tentang kesedihan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah itu kita juga banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa juga. Kita melihat bagaimana di masa pandemi ini yang bukan hanya Indonesia yang mengalami, bahkan ini mendunia. Kita banyak mendengar, melihat cerita-cerita yang membuat kita pedih hati. Tapi kita juga boleh mendengar kesaksian yang boleh meneguhkan kita. Nah, malam hari ini kita boleh melihat bagaimana terjadi, kita banyak orang mengalami ketakutan dalam hidup ini. Baik itu ketakutan tertular virus, iya juga gitu ya. Ketakutan memikirkan bagaimana masa depan, karena pekerjaan terbengkalai, pekerjaan yang kemudian menjadi hilang. Ada yang banyak dirumahkan, ada yang kemudian yang pekerjaannya selama ini sukses tiba-tiba menjadi berhenti. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang harus ditutup. Dan bukan ratusan, bahkan ribuan orang yang sudah dirumahkan. Kita lihat betapa pedihnya kondisi keadaan dunia ini, dan termasuk masyarakat di Indonesia. Mungkin ada yang mengalami di antara kita semuanya. Banyak orang mengalami kondisi-kondisi yang kita nggak tahu, bukan hanya sekarang. Kita melihat untuk ke depan pun kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Pertanyaan itu yang akhirnya muncul, seringkali muncul ya. Kondisi yang tidak menentu, kapan keadaan Indonesia, dunia ini
tidak bisa dipastikan kapan pulih, sungguh-sungguh pulih. Dan itu membuat bertambahnya ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Jika pulih pun, kita juga belum bisa tahu seberapa pulihnya kondisinya itu. Dan dikatakan tidak akan bisa kembali seperti normal dulu. Ya, meskipun harapan kita seperti itu, tapi kondisi tidak bisa senormal dulu pun itu kita nggak tahu seberapa sih kondisi yang dikatakan nggak bisa senormal dulu itu. Bisakah masih saya bekerja dalam bidang saya? Ataukah kalau saya nggak bisa bekerja lagi dalam bidang saya, apa pekerjaan apa yang saya harus ambil? Kok rasanya saya nggak dapat sesuatu yang bisa membuat saya mengerti apa yang saya harus lakukan dalam pekerjaan saya, dalam kehidupan saya ke depan. Anak-anak yang sekolah, kuliah mungkin sudah punya harapan-harapan ke depan. Dengan kondisi seperti ini mungkin merasa, bisa nggak saya kok sekolah lagi? Bisa nggak saya meneruskan kuliah saya? Dalam kondisi pandemi ini melihat orang tua yang dirumahkan, kemudian memikirkan bagaimana nanti membiayai ke depan. Banyak ketakutan-ketakutan yang jadi. Hidup ini sepertinya dipenuhi dengan rasa was-was. Seolah-olah rasanya kebahagiaan itu menjadi sirna. Seolah-olah saya katakan, ya. Tapi yang yang ada dalam hati kita adalah was-was dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau ke sekolah was-was, mau keluar was-was juga. Bukan hanya was-was untuk masa depan, tapi dalam kehidupan sehari-hari waktu kita pergi kelupaan nggak bawa masker kita was-was. Segala sesuatu dipenuhi dengan was-was dalam diri kita. Perasaan yang seperti ini memenuhi hati kita dan bahkan hati setiap orang-orang di sekitar kita semuanya. Nah, akankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga sama-sama dikuasai rasa was-was? Mungkin ada. Tapi yang saya tanyakan, bisakah kita mengatasi perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan was-was yang berlebihan? Karena jika seseorang mempunyai rasa was-was, itu manusiawi. Kalau orang nggak punya perasaan was-was, itu namanya robot. Setiap orang bisa was-was, setiap orang bisa khawatir dengan kondisi keadaannya dan keadaan sekitarnya. Tapi masalahnya, bisakah kita mengatasi? Itu pertanyaannya. Satu hal yang kita mau, kita boleh menjadi orang-orang yang bisa mengatasi keadaan ini. Yang bisa mengatasi kondisi, yang bisa mengatasi perasaan kita, yang bisa mengatasi pikiran kita. Sehingga perasaan was-was ataupun khawatir itu jika ada, kita tahu kita akan bisa mengatasinya bersama-sama. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita di masa pandemi ini? Ya, kita boleh ngomong bukan hanya di masa pandemi, dalam masa segala kesulitan, khususnya di masa pandemi sekarang ini yang mendunia. Seharusnya bagaimana sikap kita di tengah-tengah kesulitan yang menghimpit kita. Nah, sebelum kita masuk dalam poin berikutnya, kita akan mendengarkan video kesaksian yang sudah dibuat oleh Ibu Nur. Kita akan mendengar bersama-sama, kita akan diberkati. Secuplik kesaksian yang dibagikan kita boleh mendengar dan kita boleh menerima berkat ini. Dan kita akan lanjutkan setelah kesaksian ini. Mari kita dengarkan. Halo teman-teman semuanya, saya Ibu Nur. Saya akan berbagi cerita bagaimana saya menghadapi pandemi saat ini. Sebelum saya cerita, saya ingatkan semua pada teman-teman semuanya, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Apapun yang terjadi itu kita hadapi bersama, karena kita tuh percaya bahwa kita tuh punya Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya buka toko di Jalan Seroja nomor 4. Awal saya buka toko dengan modal 500.000. Tapi puji Tuhan, saya setiap tahun dari hasil penjualan itu setiap harinya saya kumpulin, saya buat modal kembali, saya putar kembali. Puji Tuhan, saya sudah bertahan selama 8 tahun di Jalan Seroja nomor 4. Memang toko saya kecil, tapi pingin menjadi berkat buat banyak orang. Kasih kesempatan sama pelanggan yang ekonominya kurang mampu. Saat pandemi sekarang ini, mereka bisa menjadi berkat buat keluarga saya. Setiap hari, puji Tuhan sekali, Tuhan saya sehari-hari itu ada aja yang bawa sayuran, makanan, kue buat anak-anak. Puji Tuhan sekali, selama pandemi toko saya setiap harinya ada aja yang belanja. Tuhan juga kasih saya hikmat luar biasa. Dulu saya jualan baju Bangkok dan baju Cina. Sayangnya sekarang pandemi, jadi barang-barang yang biasa saya jual itu tidak bisa masuk.
Tuhan kasih saya hikmat luar biasa untuk mensubstitusikan barang-barang tadi, saya ganti dengan barang-barang yang lebih terjangkau seperti baju Bali dan produk-produk lokal. Dalam pandemi sekarang ini, apa aja yang bisa saya jual, saya jual. Contohnya rinso kiloan, kue kacang, bakso, itu semuanya saya ambil dari pelanggan-pelanggan toko saya. Tuhan juga kasih mereka hikmat yang luar biasa juga sama seperti saya. Jadi kita itu di sini semuanya saling membantu. Artinya kita di sini itu saling memberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, intinya saya mengajak semua teman-teman, kalau kita dagang itu yang penting kejujuran. Kejujuran itu awal dari kepercayaan dan itu adalah modal orang dagang. Ya, setiap kita harus punya relasi yang baik terhadap sesama. Dalam keadaan apapun juga, kita harus tetap bersyukur, berdoa, baca firman Tuhan. Jangan kita sekali-kali bergantung kepada manusia, tapi tetaplah kita percaya, kita tetap bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Bapa kita di sorga, Dia Allah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Semangat, terus berdoa, dan tetap berusaha, jangan pernah menyerah, karena kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sekian cerita dari saya, semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, karena Tuhan selalu pakai kita, kekurangan kita, kelebihan kita itu menjadi berkat, dan Tuhan kasih kita itu hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Nur yang sudah menjadi berkat buat kami. Terima kasih kesaksiannya. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menyertai Bu Nur ini. Seperti tadi dikatakan, dia jualan, mempunyai toko kecil yang menjual baju-baju ya. Tapi puji Tuhan, dengan keteguhan hati, karena hati terus berharap pada Tuhan, percaya akan firman Tuhan, percaya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pegangkan janji Tuhan, maka kita melihat bagaimana keteguhan hatinya itu membuat akhirnya kreativitas itu muncul dalam dirinya. Tuhan berikan kreativitas yang bisa mengolah pekerjaan yang temporary itu, mungkin tadinya baju yang model lain, sekarang dalam jenis yang berbeda dijualnya, dan itu hikmat Tuhan. Dan ada hal yang lain jual kayak rinso dan lain-lainnya. Ya, itu semua hikmat Tuhan, dan kita lihat di situ ada kreativitas, di situ ada hikmat Tuhan saat hati kita mengalami keteguhan. Dan kita bersyukur untuk ini. Yang pertama, oleh sebab itu saya akan masuk dalam poin, ketika kita dalam keadaan terhimpit, khususnya di tengah pandemi ini, yang pertama kita harus lakukan adalah miliki hati yang teguh. Karena ketika kita dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Jelas sekali firman Tuhan, kebenaran itu dikatakan, ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Kenapa kecil? Iya, namanya hatinya orang sudah nggak teguh lagi. Dia putus asa, nggak bisa melihat lagi apa yang ada di depan, nggak bisa tahu lagi apa yang bisa dikerjakan, hal-hal yang bisa ada dikerjakan di depan mata. Ya, jadi pastinya kita semua mau tetap teguh di masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini. Kita semua ingin hati kita tetap teguh dengan merdeka dari rasa was-was. Ya, orang yang teguh hatinya itu dimerdekakan dari rasa was-was. Orang yang hatinya teguh itu dimerdekakan dari rasa khawatir yang berlebihan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami merdeka dari perasaan was-was, rasa khawatir yang berlebihan tersebut? Luar biasanya kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Ya, apa itu yang memerdekakan kita? Jawabannya adalah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan di sana, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita akhirnya akan tahu kebenaran firman Tuhan itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ada dalam dua arti. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri sudah memerdekakan kita sudah ditebus dari dosa. Tapi arti yang kedua di sini adalah yang saya sedang akan bahas malam hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita dalam hal ini adalah tentang firman Tuhan. Kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran, itu akan memerdekakan kita. Apa maksud firman Tuhan kebenaran itu akan memerdekakan kita?
Kebenaran seperti apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Segala kebenaran tentang apa? Firman Tuhan kalau sudah baca, segala kebenaran ada di sana, ya. Segala kebenaran tentang apa? Tentang bahwa Tuhan adalah Allah kita yang mengontrol segalanya. Itu adalah satu kebenaran. Kebenaran apa lagi? Kebenaran bahwa Tuhan yang kita miliki jauh lebih besar daripada apapun. Itu juga kebenaran. Kebenaran firman Tuhan apa lagi yang kita baca dari firman Tuhan? Kebenaran bahwa Dia itu pemilik pencipta alam semesta. Dia itu Tuhan yang kreatif, Dia menciptakan alam semesta. Kalau kita tahu kebenarannya, Dia aja yang menciptakan alam semesta, Dia menciptakan kita. Wow, Dia juga yang akan bisa menolong kita dalam segala hal. Amin. Ya, jadi terus apalagi kebenarannya ada? Dikatakan rencana terbaik. Dia tuh mempunyai rancangan yang terbaik dalam hidup kita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi jika segala sesuatu terjadi, tidak ada rencana Tuhan untuk mencelakakan kita sama sekali. Tapi lewat masalah yang terjadi ini, kita percaya Roma 8:28 dikatakan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita lihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika kita pegang kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, ketika yakini kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, ketika kita pegang yakini kebenaran akan janji-janji Tuhan, disitulah kita akan dimerdekakan dari rasa was-was, rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan terhadap virus corona kah, ataukah terhadap kondisi keadaan ekonomi kah. Tuhan akan berikan kita keteguhan hati. Ingat ya, bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang cuek dengan kondisi sekitar, enggak. Ya, ketika was-was kita diatasin, kita tidak menjadi terlalu takut dengan virus corona, bukan berarti kemudian kita menjadi hidup seenaknya. Kita harus tetap disiplin. Ingat, sampai hari ini dan sampai seterusnya, kita harus tetap hidup dalam protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker, jangan lupa sering mencuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, kalau perlu pakai face shield, ya. Kemudian jaga jarak, jangan berkerumun, itu semua kita harus lakukan. Makan kesehatan, olahraga, jaga tubuh menjadi sehat, kita harus tetap lakukan. Ingat ya, kalau orang sudah diatasi dengan kebenaran firman Tuhan menjadi ada satu kebenaran yang memerdekakan rasa itu, jangan kita menjadi orang ceroboh, menjadi orang yang was-was. Karena Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita iman, tapi Tuhan juga suruh kita melakukan segala sesuatu dengan hikmat. Amin. Ya, jadi itu yang pertama mengenai bagaimana kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran apa lagi? Kebenaran bahwa Tuhan itu mengasihi dan melindungi anak-anaknya, itu kebenaran juga. Kebenaran tentang apa lagi? Kebenaran tentang bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Ketika kita imani itu, maka kita akan dimerdekakan dari rasa takut yang berlebihan. Puji Tuhan, maka hati kita pun tetap akan menjadi teguh di dalam masa pandemi ini, di dalam masa kesulitan apapun. Dan kita tidak menjadi goyah karena iman kita terus ada dalam penopangan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu sempurna dan selalu tepat pada waktunya. Jika kita mau memegang sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan tersebut. Percayalah bahwa kemerdekaan dari Allah itu sudah memerdekakan kita dengan luar biasa. Ya, marilah hidup selayaknya orang beriman. Ya, karena bukankah kekhawatiran tidak akan menambah sehasta, dikatakan. Ya, tidak menambah sehasta pun umur kita di bumi ini. Matius 6 ayat 27 dikatakan ketika kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana selama kita hidup di masa pandemi ini, di tengah-tengah pandemi atau di tengah kesulitan. Yang pertama tadi, mari tetap mempunyai hati yang teguh. Hati yang teguh dengan cara gimana? Yaitu kita perlu dimerdekakan dengan firman. Dengan apa? Dengan banyak membaca, merenungkan firman, maka kita akan mendapatkan banyak kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang kedua, di dalam masa kesulitan seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Kita harus menjadi orang yang kreatif. Nah, sebelum masuk poin kedua ini, mari kita akan mendengarkan satu kesaksian lagi. Kita diberkati banyak kesaksian hari ini, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Ibu Meriana Dapa Ate yang sedang bersama-sama saya malam hari ini untuk menyampaikan kesaksiannya, dan kita akan dengar bersama-sama. Mari kita dengarkan. Ya, bersyukur malam hari ini bersama-sama dengan saya ada Ibu Mary. Saya langsung aja untuk dia boleh bersaksi dan memperkenalkan diri, siapakah dia sebenarnya. Mari kita saksikan untuk berkati. Ayo. Iya, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya Ibu Mary mau menyaksikan kebesaran dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Di awal bulan Februari kami dilanda guncangan ekonomi di mana suami saya kehilangan pekerjaan. Hari demi hari kami jalani dengan tetap mengucap syukur
kepada Tuhan. Tetapi semakin hari keadaan semakin sulit sampai akhirnya virus corona masuk di Indonesia. Usaha kecil-kecilan saya yang menunjang ekonomi keluarga saya pun ikut tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, di situasi ini saya benar-benar dilema. Di sisi lain kehidupan keluarga kami sehari-hari tetap berjalan. Di saat itu saya tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi saya berserah diri kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan dan tuntunan. Puji Tuhan, dalam keadaan sulit seperti itu Tuhan beri ide-ide baru. Tuhan menolong saya, menjaga hati saya tetap berserah diri kepada Tuhan. Kalau saya boleh tanya Bu, suami Ibu Pak Askori kan bekerjanya di pariwisata ya? Iya Bu. Dan kalau kita boleh tahu Pak Askori itu bekerja di pariwisata dan kehilangan pekerjaannya karena kita tahu sendiri pariwisata sudah saat ini tidak berjalan sama sekali. Tapi dalam masa-masa seperti itu terjadilah keteguhan hati yang tetap ada, karena saya mendengar kesaksiannya. Ibu itu teguh baru-baru aja ketika masa pandemi ini, ataukah memang itulah Ibu sehari-hari yang memang selama ini hidupnya sehingga Ibu bisa menjadi teguh? Apa yang menyebabkan Ibu teguh dalam kehidupan hidup Ibu sehari-hari? Puji Tuhan, sebelum memasuki pandemi ini saya banyak belajar dari firman-firman Tuhan untuk tetap teguh kepada firman Tuhan. Jadi hari-hari kami lewati seolah-olah keadaan semakin tak berdaya, tetapi saya belajar berserah diri, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Amen. Sesulit apapun keadaan ini, Tuhan tetap turut bekerja. Jadi suatu malam gitu saya bingung, saya datang kepada Tuhan berdoa bahwa saya kayak mencurahkan keluh kesah saya kepada Tuhan. Tuhan, kok keadaan ini semakin tidak bersahabat. Saya punya uang waktu itu tinggal 100.000. Jadi saya berdoa, Tuhan, hamba datang kepadamu berserah diri, biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin hidup hamba. Selebihnya hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadi kayak macam ada bisikan dalam hati saya, kayak ada tuntunan. Waktu itu saya masih ingat jam 2 pagi saya doa, setelah doa saya berangkat ke pasar. Nah, sesampainya saya di pasar kok ada suara dalam hati saya, uang ini kalau dibelanjakan untuk makan paling cukupnya untuk besok dan lusa. Tetapi kok Tuhan berbicara uang itu dibelanjakan sayur mayur. Jadi saya belanjakan sayur-sayur beberapa macam. Saya pulang, saya dengan senang hati, dengan semangat. Jam 5 pagi saya buka warung saya keluarin meja yang biasanya saya pakai jual es, saya pajang sayur-sayur itu. Terus sekitar jam 7-an gitu ada teman saya biasanya lewat dan dia mampir. Saya itu pengen ketawa tapi pengen nangis lihat kamu kok dalam situasi ini udah jualan nggak jalan, malah memulai jualan baru dengan berjualan sayur gitu. Nah, tapi dengan sukacita saya bilang saya akan mencoba, soalnya uang segini kalau tak makan hari ini sama besok habis, nanti seterusnya makan apa gitu. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan dia kok saya itu tergerak hatinya, saya percaya Tuhan pasti menuntun lah, yang penting saya udah melakukan apa yang menjadi tugas saya, selebihnya biar Tuhan yang beracara. Saya ngomong kepada teman saya, tapi teman saya itu muslim, memang cuman teman baik. Nah, saya bilang kalau uang itu tak belanjakan sayur dijual, nanti dapatnya lagi bisa buat besok, lebihnya bisa tak makan. Jadi dia bilang, wah hebat ya kamu itu, ada aja idenya, orang lain udah bingung loh mau ngapain gitu. Jadi puji Tuhan saya itu sukacita setiap hari menjalani. Nah, dengan usaha itu bisa menyambung hidup kami sehari-hari, walaupun tidak bisa menyimpan, tetapi dengan sukacita setiap hari ada bergulir, ada yang untuk dimakan, bahkan saya bisa memberkati tetangga-tetangga saya yang tidak bisa membeli sayur, sorenya saya bagi itu sisa-sisanya untuk mereka juga. Nah, di sini saya percaya bahwa apa yang Tuhan bisikan dalam hati saya ikuti apa kata hati saya, ternyata di situ benar-benar Tuhan bekerja. Satu hal juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala kami yang memperhatikan kami juga selama pandemi melalui gereja kami. Jadi saya mengucapkan terima kasih, biar Tuhan yang membalas semuanya.
Terus satu hal yang saya dapatkan juga di pandemi secara tidak kebetulan, Tuhan dalam situasi ini Tuhan memakai ada doa-doa saya selama ini yang sulit, karena saya ingin adik-adik saya untuk mereka juga ikut ke gereja, percaya Tuhan, belajar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi selama ini sebelum pandemi ini mengajak mereka itu suatu hal yang sangat sulit. Tetapi lewat situasi ini Tuhan mudahkan dengan mereka datang sendiri, mau saya ajak berkumpul setiap jam 7 malam untuk berdoa, mengucap syukur bahwa kita tetap harus menjalankan proses ini. Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memberikan kita makan walau dengan cara apapun. Jadi selama pandemi ini puji Tuhan kami rutin beribadah setiap jam 7 malam, ya kadang mundur ke jam 8. Jadi mereka itu dengan sukacita datang setiap hari, kami melakukan ibadah keluarga. Dan saya ajak mereka untuk bersaksi walaupun situasi ini tetap ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, entah itu lewat siapa, tapi tetap ada penyertaan Tuhan. Jadi dengan adik-adik dengan kesadaran sendiri, minta sendiri setiap hari, padahal sebelumnya kesulitan kalau kita kalau Mary ngajak ya. Tapi dengan adanya ini Tuhan hiburkan Mary ya, dan Askori melihat bagaimana jiwa-jiwa yang Tuhan berikan di depan mata itu, mereka minta sendiri, mereka mempunyai kerinduan, dan itu bukankah itu satu penghiburan yang luar biasa itu? Iya, sangat itu. Ya, jadi kita melihat keteguhan hati Mary bukan hanya karena Mary sudah berpegang pada kebenaran firman Tuhan, tapi Mary juga diberikan penghiburan sama Tuhan rupanya ya. Yes. Tuhan sungguh kreatif memberikan Mary penghiburan lewat apa? Lewat jiwa-jiwa yang mulai bertumbuh bersama-sama dengan keluarga Mary. Nah, kalau saya boleh tanya, apakah saat Mary kesaksian ini berarti kemudian suami sudah mempunyai pekerjaan kembali yang baik seperti yang lalu, ataukah masih dalam kondisi yang belum? Masih sangat belum ada bayangan untuk mau bekerja apa. Jadi kita bersaksi bukan menunggu waktu yang baik, tapi katakan Tuhan baik ataupun tidak baik waktunya, mari kita tetap boleh menjadi berkat, mari kita tetap bersaksi, mari kita tetap melayani, ya, sehingga kita lihat dalam kondisi yang suami pun belum mendapatkan pekerjaan yang pasti lagi karena pariwisata masih belum bisa berjalan, Mary bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mary boleh memenangkan adik-adiknya, ya, Mary bahkan boleh berbagi dengan jualannya, tapi Mary juga diberikan Tuhan hikmat, kreativitas untuk bisa mengolah semuanya sampai semuanya tetap boleh hidup, masih tetap boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Bukan begitu Mary? Iya, betul. Ya. Ada lagi yang Mary mau sampaikan? Saya juga bilang ke adik-adik saya, ini keadaan tidak suatu kebetulan, tetapi Tuhan mengizinkan keadaan ini terjadi, tapi ada satu kebanggaan buat kakak sendiri bisa mengumpulkan kalian, bisa berdoa bersama-sama. Merekanya yang sulit sekali untuk diajak berdoa, mau berdoa, mau mengucap syukur. Jadi itu kebanggaan tersendiri buat saya juga. Dan mereka malah nanti Kak kalau gerejanya sudah buka, kami diajak ya di gereja. Wow, didaftarkan juga boleh jadi jemaat. Jadi situasi itu membuat hilang situasi yang kalut itu, hati saya bersukacita tersendiri. Gitu. Hati yang teguh kau jaga, itu kata firman Tuhan, sehingga ketika dalam masa seperti ini malah sukacitanya berlimpah-limpah dikatakan. Amin. Saya mendengar secara langsung aja hati saya tergetar, rasanya pengen ikut nangis terharu melihat bagaimana penghiburan Tuhan luar biasa. Ya, jadi menerima berkat bukan hanya jasmani, terlebih yang dialami saat ini adalah berkat rohani yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu Mary yang sudah menjadi berkat buat kami. Biarlah kesaksiannya belum memberkati kita semuanya yang mendengar. Amin. Juga sudah menjadi berkat buat saya. Tuhan berkati, Tuhan pasti akan buka jalan. Kita akan terus berdoa, mendukung doa untuk Pak Askori dan Bu Mary, untuk Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baru lagi yang Tuhan berikan atas Pak Askori secara khusus, dan juga atas Mary Tuhan berikan hikmat melimpah. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, bersyukur Ibu Meriana tadi sudah bersama-sama dengan kita. Kita boleh mendengar bagaimana apa yang disaksikan luar biasa, dan apa yang disaksikan oleh kedua ibu yang pertama tadi, Ibu Nur dan kemudian Ibu Meriana, itu hanya secuplik yang mereka bisa sampaikan. Tapi kalau kita tahu kehidupan sebenarnya, wow, secara manusia kita melihat rasanya nggak mungkin mereka hidup dalam keteguhan hati.
Tapi karena mereka sudah jauh sebelum masa pandemi ini, di dalam kehidupan mereka sehari-hari itu sudah menjadi satu gaya hidup. Mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka hidup memegang firman Tuhan, mereka banyak membaca firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kemerdekaan itu boleh memerdekakan mereka, sehingga mereka boleh tetap teguh dalam kondisi yang kesulitan sekalipun. Seperti Ibu Meriana tadi dikatakan bahwa suaminya pun juga mengalami bukan dirumahkan, tapi dia sendiri menjadi kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya di pariwisata. Tapi bagaimana boleh diteguhkan dan diberikan kreativitas untuk bisa berjualan yang lebih kreatif lagi. Kalau dulu itu jus jualnya, dan ini dikasih Tuhan tiba-tiba kelihatannya jualan yang sederhana, dan sempat bercerita sama saya, katanya sempat diketawain gitu sama temannya, kayaknya nggak mungkin dah bisa dijual itu. Tapi puji Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hatinya, kreativitas yang ada itu ternyata laku, dan Tuhan memberkati lewat itu kehidupan keluarga yang tetap bisa bergulir, ya. Dan puji Tuhan, bantuan-bantuan bersama juga boleh dialamin oleh Ibu Meriana tersebut dan rekan kita. Tapi juga Tuhan juga memberkati mereka juga secara pribadi, dan berkat rohani yang lebih lagi yang dirasakan oleh Ibu Meriana dan suami. Mereka merasakan bahwa peneguhan Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu memerdekakan mereka. Salah satunya apa? Mereka dihiburkan Tuhan dalam masa pandemi ini, meskipun mereka masih kesulitan ekonomi, tapi mereka bisa hidup dengan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Yang lebih menghibur mereka adalah mereka boleh melihat adik-adiknya yang boleh dibawa kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau tadinya mereka mengalami kesulitan karena tidak mau diajak ke gereja, mereka sudah di dalam Tuhan tapi belum sungguh-sungguh waktu itu. Tapi bersyukur dengan adanya di tengah pandemi ini, mereka ternyata tanpa harus diajak-ajak yang berkali-kali, mereka sendiri punya kerinduan yang luar biasa. Bersyukur untuk adik-adik yang luar biasa yang boleh mengalami juga berkat-berkat Tuhan di dalam masa seperti ini. Dan itu penghiburan yang besar loh buat mereka. Dan mereka mengalami keteguhan yang luar biasa lewat apa? Lewat hati mereka yang mengasihi jiwa-jiwa, yang mengasihi adik-adiknya. Dan itu adalah penghiburan lebih dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alamin. Itu juga peneguhan yang dari Tuhan. Dan sesuatu yang kreatif. Tuhan kita tuh kreatif, bukan hanya memberikan kreativitas sama kita, tapi Tuhan sendiri juga kreatif menghibur kita. Karena ketika saat seperti ini, itu penghiburan terbesar. Berkali-kali mereka mengatakan pada saya, itu penghiburan terbesar saya, Bu. Adik-adik mau setiap hari minta berdoa bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, saya lanjut dengan poin yang kedua. Kalau tadi tentang kita tetap mempunyai hati yang teguh, yang kedua kita harus kreatif, ya. Di masa seperti ini tidak hanya perlu teguh hati, kita makan tidak bisa dengan iman, ya. Iman itu harus kita milikin. Tapi apakah bisa ibu, bapak, oma, opa, ya, bapak ibu sekalian membeli ke warung misalnya mau beli makanan, Pak saya mau beli makanan, berapa harganya? Maaf saya beli dengan iman. Tidak ada beli dengan iman. Iman itu ada di hati kita. Tapi Tuhan minta kita harus berusaha. Karena Tuhan katakan, kalau malas jangan engkau makan. Itu firman Tuhan. Jadi setiap kita harus punya kreativitas, harus berusaha. Tidak menjadi orang yang akhirnya patah semangat, merasa tidak ada lagi pekerjaan, merasa tidak ada lagi jalan keluar, merasa tidak tahu lagi apa yang diperbuat, dan merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. Padahal orang sedunia juga sama-sama malangnya saat ini. Tapi mereka yang dalam Tuhan tidak ada kemalangan dalam hidupnya. Amin. Ya, jadi untuk kita bisa bertahan hidup, tidak bisa kita hanya mengandalkan keteguhan hati. Firman Tuhan dikatakan, yang tadi yang saya katakan, kalau tidak mau bekerja jangan makan. Itu dalam 2 Tesalonika ayat 10, nanti boleh dibaca. Nah, ketika hati seseorang sudah dimerdekakan oleh kebenaran, maka hatinya akan menjadi teguh. Meski dia masih was-was mungkin ada, tapi tidak sampai menguasainya. Nah, orang yang hatinya teguh, yang sudah diangkat dari kekhawatiran, yang tidak lagi mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidupnya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan ucapan syukur juga. Maka dia juga akan tidak dipenuhi dengan rasa ketakutan yang mencekam, yang akhirnya membuat dia putus asa. Nah, ketika seperti ini, orang itu akan lebih mempunyai pikiran yang pandangan positif ke depan. Maka dia akan bisa menemukan ide-ide baru. Ya, selain Tuhan memberikan, dia juga orang yang terbuka hatinya, yang tidak menjadi putus asa. Nalarnya itu jalan, tidak jadi buntu. Tapi kalau orang yang sudah putus asa, tidak punya harapan, nalar pun tidak jalan. Padahal berkat itu sudah di depan mata. Tapi dia tidak bisa menerima berkat itu. Bahkan ada orang yang, istilahnya kalau ada orang yang sudah memberi kado ini, mau ngambil kado pun tuh rasanya tidak mampu mau ngambil kado itu. Ketika seseorang memberikan ini, aku kasih kamu HP.
kadang sudah putus asa, yang sudah malas mau ngambil HP aja tidak kuat rasanya tangannya. Tapi kalau kita punya semangat karena keteguhan hati kita, maka apa yang di depan kita rasanya tidak mungkin, itu kita bisa katakan itu mungkin bersama Tuhan. Amin. Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati, maka akan muncul pikiran-pikiran kreatif yang Tuhan akan berikan. Ingat, Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi ini detail sekali. Dia minta Nabi Nuh untuk membuat bahtera supaya tidak terkena musibah, wabah waktu itu, banjir besar. Itu Tuhan tuh memberikan ukuran-ukuran meteran-meteran yang persis supaya bahteranya tuh kuat, bisa dimasukin gajah masuk sana, semua binatang masuk sana, banteng, monyet, semuanya bisa masuk sana. Nggak tahu tuh berapa beratnya di dalam bahtera itu, tapi bisa kuatnya luar biasa menghadapi banjir bandang yang luar biasa, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tuh kita kreatif. Tuhan tuh luar biasa, nggak bisa dibilang pinternya kayak apa gitu ya. Dia yang menciptakan kita, dia juga yang luar biasa. Nah, dia adalah Tuhan yang kreatif dan inovatif, ya. Dalam menyikapi perubahan ini kita juga harus kreatif, inovatif menyikapi perubahan yang ada terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berdiam diri, hanya mempunyai keteguhan hati saja. Ya, tapi teguh hati, tapi juga kreatif. Nah, sebelum saya lanjut dalam firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan kesaksian ketiga. Wow, saya bersuka cita hari ini saya bisa mengumpulkan 3 wanita yang luar biasa, ya. Yang pertama dari Komisi Umas, yang kedua tadi dari Komisi Wanita, dan yang ketiga ini dari Komisi DMBI, ya. Yang anaknya imut, kecil, tapi kesitnya luar biasa, dan itu semua karena berkat Tuhan. Kalau dia bercerita mungkin hehehe gitu ya, tapi kalau dia sudah bercerita sama saya, dia bisa mengeluarkan air mata, dia merasakan betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Ya, silakan kita akan melihat tayangan video yang sudah dibuat untuk Bu Levia bersaksi. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Levia Augustine. Saya sangat bersyukur sekali, tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk tolong saya sekeluarga. Sudah tak terhitung seberapa banyak hal luar biasa yang Tuhan berikan buat saya sekeluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum pandemi, saya memang sudah berjualan online. Membantu penghasilan suami supaya kebutuhan keluarga kami tercukupi, bahkan bisa menabung dan juga menabur. Ternyata di saat pandemi, di mana krisis terjadi di mana-mana, banyak orang kehilangan pekerjaan. Justru saya dikasih Tuhan banyak pekerjaan secara online. Di mana barang-barang yang saya jual semakin banyak jenisnya, dan tingkat kesibukan saya berjualan online bertambah atau meningkat. Ada beberapa produk milik saya sendiri dan ada juga milik orang lain. Dan produk milik orang lain itu pun saya jual dan kami kerjasama berdasarkan kepercayaan, bukan modal yang besar. Saya percaya ini adalah campur tangan Tuhan dan melatih saya untuk tetap kuat, teguh, tegar menghadapi badai apapun, serta peduli dengan orang lain juga. Dan ini adalah latihan-latihan sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus berhikmat serta teguh dalam menghadapi badai, khususnya badai COVID-19 ini. Suatu ketika memang ada juga saat-saat di mana saya betul-betul lemah dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi seperti ini. Mungkin orang-orang yang sudah pernah tahu saya dan sudah sangat mengenal saya, ya saya ini orangnya istilahnya, bahasa saya sih suka cengengesan, suka ketawa sana sini. Tapi sebetulnya di balik itu semua, ada kalanya seorang saya juga mempunyai berbagai masalah yang kali ini saya juga akan menyaksikan beberapa cerita. Salah satunya dalam pekerjaan saya.
Baru-baru ini saya dipermainkan oleh para pelanggan saya dalam waktu hanya 1 kali 24 jam saja. Dengan berbagai kasus. Ada yang saya antar barangnya tapi disuruh nunggu berjam-jam, di jalanan sampai kresek dagangan saya robek. Ada yang barang dikirim tapi orangnya tidak ada di rumah, malah ditinggal pergi. Ada yang barang mau diambil di rumah saya tapi tidak diambil-ambil sampai sekarang. Ada juga yang barang sudah diterima tapi belum dibayar. Malah saya yang dimarahi. Dan masih banyak kasus lainnya lagi. Dan dalam 1 hari itu saya betul-betul down. Karena selain saya kehilangan waktu, kehilangan uang, ini juga menguras tenaga serta pikiran saya. Tapi pada saat itu juga dan masih di hari yang sama, di tengah jalan, saya berhenti sambil berdoa dan curhat sejenak pada Tuhan. Bapak, kok masih ada ya orang-orang model begitu? Lalu firman Tuhan ingatkan saya dalam Yosua 1 ayat 9. Begini bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan saat saya masih menyanyikan pujian itu, tiba-tiba telepon berdering. Saya berhenti dan angkat telepon dari seorang ibu yang belum pernah saya kenal. Tiba-tiba beliau bilang begini, tolong kirim barang dengan jumlah banyak dan nominal yang sangat-sangat besar. Seketika itu juga di jalan, saya langsung menangis, bersukacita sekali. Karena Bapa begitu luar biasa buat saya. Tuhan datangkan berkat tak terduga. Puji Tuhan. Saat ini dalam pekerjaan suami saya juga dalam tahap deg-degan. Karena omset yang pasti ada penurunan. Dan belum tahu bakal diperpanjang atau tidaknya masa kerja suami. Tapi Tuhan juga tak pernah tinggalkan kami. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bapak yang baik karena selalu senantiasa memelihara kami sekeluarga. Karena dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Levia yang sudah menjadi berkat. Wah, si Imut nih luar biasa ya. Jadi meskipun Imut ini tapi sudah punya anak, jangan salah ya. Jadi terima kasih Ibu Levia yang sudah menjadi berkat buat kami semuanya. Dari kedua ibu dan ini yang ketiga, Ibu Levia belum menjadi berkat bagaimana dia bercerita sekilas mengenai kalau secara manusia, secara daging nggak ada yang tahu bagaimana masalah kehidupannya akan kondisi yang suaminya yang kemungkinan bisa meneruskan toko yang ada ataukah tidak itu belum tahu. Tapi kita melihat bagaimana dia tetap bisa bersuka cita, tetap teguh hatinya. Itu bukan karena memang dasarnya dia suka hehehe, bukan hanya itu. Tapi kenapa? Karena dia berkatakan berkali-kali karena Tuhan itu meneguhkan hatinya, membuat dia percaya firman Tuhan yang dia baca setiap hari jauh sebelum pandemi, dan itulah gaya hidupnya yang diisi oleh firman. Maka kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan dia sekali lagi. Dan kita melihat bagaimana kreativitasnya Tuhan pakai, dan saya tahu bagaimana dia sangat kreatif dalam mengolah setiap jualannya tuh lucu-lucu gitu ya. Jadi semua itu dijual, mau dari sabun, mau dari makanan mentah, mau dari makanan yang matang yang sudah jadi, mau barang apa, sebagai saya tidak bisa ngomong apa saja dijual. Dan saya melihat itu, dan saya ini menyaksikan sendiri bagaimana dia sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Oleh sebab itu saya memanggil ibu-ibu tadi tersebut karena saya mengetahui kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka mungkin apa yang mereka bicarakan sekilas, tapi saya melihat langsung bagaimana kehidupan mereka luar biasa. Mereka bisa, salah satunya Bu Levia ini bisa menjual berbagai macam segala hal yang dia bisa jual, dan itu orang yang mencari dia. Kalau dulu dia seringkali yang mencari orang, ini orang yang mencari dia untuk minta tolong dijualkan dan lain sebagainya. Dan kita boleh diberkati dengan kesaksian tersebut. Nah, ketahuilah satu lagi ya, bahwa kebenaran itu sungguh luar biasa memerdekakan kita.
Tuhan itu bukan saja pembuat mujizat, ya, tapi Tuhan itu juga Tuhan yang kreatif, yang memberikan kita hikmat senantiasa. Hal yang perlu kita lakukan adalah terus mau belajar, mengembangkan diri, tidak berdiam diri, ya, tapi kita terus mengembangkan diri, mengikuti hal-hal baru, ya, yang apa yang ada, entah lewat online, entah seperti apa. Meskipun mungkin dulu kita tidak bisa melakukan itu, jangan malu. Nah, itu yang satu lagi yang saya dapatkan dari Bu Levia. Bu Levia ini nggak pernah malu. Dia mau apa, mungkin jualannya yang rasanya kecil, yang sepertinya tidak berharga, iya dia jual juga. Meskipun orang bilang katanya, mana bisa laku, ternyata laku juga. Jadi rasa gengsi yang tinggi itu bahaya, membuat kita tidak bisa kreatif. Karena kita merasa, oh aku cuma bisa ini. Kenapa? Mungkin malu kalau mau melakukan pekerjaan yang lain. Yang penting satu, ingat ya, halal, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan anggap sulit segala sesuatu, ingat ada jalan keluar. Karena kita punya Tuhan yang kreatif, Tuhan yang luar biasa. Jadilah pribadi yang tidak pernah berhenti belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Ya, kembangkan setiap benih kreativitas yang Tuhan sudah berikan dan letakkan dalam hidup kita. Karena setiap kita ini sudah diberikan benih kreativitas masing-masing. Setiap orang memang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap orang bisa saling bantu. Kalau kita nggak bisa, jangan diam, cari teman yang lain, jangan gengsi. Ya, kalau kita gengsi maka ya itu yang dikatakan kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ini kebenaran lagi, ya, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Saya ulang sekali lagi, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Allah kita tuh adil. Meskipun kita ini sudah bilang Kristen, percaya firman Tuhan, ya, tapi kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh dalam Tuhan minta hikmat, maka hikmat itu bukan Tuhan tidak berikan, kita tidak mau terima itu. Kita menganggap, sudah aku tidak bisa. Tuhan mau kasih hikmat, kita tolak, ya kita tidak akan bisa terima kreativitas. Jangan salahkan kalau orang-orang di luar kekristenan mereka lebih banyak juga yang kreatif. Kenapa? Karena mereka juga meminta hikmat, mereka juga bisa dapatkan, mereka juga bekerja keras, mereka bisa dapatkan itu. Tapi yang kita harus lakukan adalah bukan hanya kreatif. Ingat, teguh hati di dalam iman kita. Jangan sampai kita kecewa dengan kondisi ini, jangan kita sampai kecewa dengan apa yang terjadi, bahkan sampai menyalahkan kondisi kita. Hilangkan itu, menyalahkan kondisi sekitar, kok ada wabah, kok begini, kok begitu. Yang namanya kok tuh hilangkan semuanya. Tapi sekarang hadapin sekarang kenyataan yang ada di depan mata kita. Tetaplah teguh hati dan kreatif. Itu anak-anak Tuhan yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan. Teguh hati dan kreatif, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan kita juga belum menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya kita yang diberkati oleh Tuhan, kita menjadi kreatif, kita menjadi teguh dan kreatif, bisa mengerjakan segala pekerjaan, dan tidak ada yang mustahil. Lewat ini semua pekerjaan kita jadi berkembang. Seperti Bu Levia tadi, ternyata kerjaannya lebih rame dibanding pada saat sebelum pandemi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan lewat itu ingat, kita harus saling tolong menolong. Jangan untuk diri sendiri saja. Kreativitas Tuhan berikan atas kita bisa memampukan semua juga untuk kita menolong sesama kita. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan kita yang kreatif menyertai kita. Tuhan kita yang luar biasa memberikan keteguhan dalam hati kita, dan kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk berkat-Mu yang luar biasa atas kami, untuk firman-Mu. Hati kami belum menjadi teguh karena kami sudah dimerdekakan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang begitu banyak dalam firman, dalam Alkitab yang kami baca. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau jadikan itu menjadi hidup, gaya hidup kami setiap masing-masing kami Tuhan, baik dalam kondisi kesulitan maupun tidak kesulitan Tuhan. Kami boleh tetap teguh, menjaga hidup kami tetap melekat, hidup dalam firman-Mu, membaca, merenungkan firman-Mu dan menghidupinya Tuhan, sehingga kebenaran-Mu itu senantiasa boleh memerdekakan kami Tuhan, sehingga dalam kesulitan sekalipun kami tetap boleh diteguhkan. Dan Tuhan, mampukan kami, setiap kami minta hikmat-Mu Tuhan, buat setiap jemaat-Mu menjadi jemaat-jemaat yang kreatif,
Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang kreatif, yang memberikan kreativitas yang luar biasa atas setiap kami. Sehingga setiap kami pasti mempunyai jalan keluar. Saat kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mengalami kesulitan, yang mengalami jalan buntu. Malam hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar atas setiap kami. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, menurunkan berkat-berkat-Mu tercurah. Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang kreatif dan inovatif. Tuhan berkati. Dan kami akan melihat kesaksian-kesaksian yang lebih banyak, baik atas bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma maupun juga anak-anak muda. Kami percaya berkat Tuhan atas kami semuanya. Kami boleh terima berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami terima keteguhan hati, kami terima kreativitas-Mu, dan kami tetap boleh menjadi berkat buat siapapun. Baik itu di usia kami dewasa muda, usia wanita, juga dengan pria yang bersama-sama suami kami juga Tuhan, dalam keluarga kami, demikian juga untuk anak-anak kami, demikian juga usia lansia. Kami memberkati dari anak-anak kecil sampai orang tua. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya menyapa juga untuk opa oma, ya, saya tegaskan lagi, opa oma jangan pernah khawatir dengan kondisimu, ya. Rasanya dalam masa seperti ini kok kesulitan saya bertambah. Ada orang-orang di sekitar kita, anak-anak, cucu yang menjadi penghiburan. Bantu mereka untuk melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan. Minta Tuhan kreativitas juga. Tuhan akan bisa berikan kreativitas. Mungkin tidak mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang atau apa. Ya, tidak harus seperti itu kalau memang sudah tidak bisa. Tapi Tuhan kasihkan kreativitas bagaimana menghibur anak-anak, memberikan ide-ide kepada anak-anak mantu dan kepada cucu, sehingga mereka di rumah bersama-sama mereka bisa merasakan berkat Tuhan, keteguhan hati dan kreatif yang Tuhan berikan bersama-sama dari anak kecil sampai kepada orang tua. Tuhan berkati, sampai jumpa selanjutnya.